Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang juhud dan qanaah ya. Ini kita akan baca salah satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, yaitu tentang juhud dan qanaah. Bagaimana kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang juhud dan juga qanaah. Baca salah satu hadis ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazalat bihi faqatun anjalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu, wa man nazalat bihi faqatun fa'anzalaha billahi fayusikullahu lahu birizqin ajili au ajili. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertimpa kelaparan lalu ia meminta-minta kepada manusia, meminta-minta kepada manusia ini. Kelaparan, kesusahan, meminta-minta kepada manusia. Meminta kepada manusia, kelaparannya tidak akan hilang. Dan barang siapa tertimpa kelaparan lalu mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki yang akan ia dapatkan dengan segera atau terlambat sedikit. Jadi orang yang tidak pernah mengadukan kesusahannya, penderitaannya kepada makhluk, dia tidak akan hilang penderitaannya, kesusahannya tidak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak pernah mengadukan kesusahan, kesengsaraannya kepada makhluk, hanya mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik segera atau terlambat sedikit. Ya. Ini daripada hadis Rasulullah SAW mengenai orang yang suka mengharap kepada makhluk, meminta kepada makhluk. Tidak boleh kita mengharap kepada makhluk, meminta kepada makhluk, tidak boleh. Mengharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini meminta kepada makhluk, minta kepada manusia, minta kepada makhluk-makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Karena dia tidak akan makhluk-makhluk ini tidak bisa memberikan pertolongan kepada makhluknya lagi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita, ya, menyelesaikan masalah-masalah kita, ya. Keterangan, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, maka kefakirannya tidak akan hilang, kesusahannya, kefakirannya, kemiskinan tidak akan hilang. Maksudnya adalah keperluannya tidak akan terpenuhi. Meminta kepada manusia, maka kebutuhannya tidak akan terpenuhi. Jika hari ini ia meminta-minta untuk suatu keperluan dan secara lahiriah keperluannya sudah terpenuhi, maka besok akan datang lagi sesuatu keperluan yang lebih penting dari keperluan sebelumnya. Nah, jadi
Kan datang lagi keperluan sebelumnya, maka tidak akan selesai, malah nambah-nambah susah lagi, nambah-nambah masalah lagi. Dan keperluannya akan terus datang. Keperluannya terus datang, nggak berhenti, terus aja datang keperluannya, kebutuhannya. Jika ia mengadahkan tangannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka keperluannya ini akan terpenuhi. Kalau kita meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, maka permintaannya akan terpenuhi. Akan Allah penuhi. Maksudnya terpenuhi dan keperluan yang lain tidak akan datang. Berarti cukup. Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong, memenuhi kebutuhannya, maka tidak akan ada lagi kebutuhan yang lain, cukup. Cukup berarti. Tidak datang lagi. Seandainya datang, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikannya. Seandainya datang lagi keperluan yang lain, maka kebutuhanlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikannya. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya bisa beres. Asalkan kita mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, maka semua urusan akan beres. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Di dalam keterangan hadis ke-8 bab 1, Qabsah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW menyebutkan beberapa perkara dengan bersumpah. Salah satu di antaranya adalah barang siapa yang membuka pintu meminta-minta. Barang siapa yang membuka pintu minta-minta, jadi mulai meminta-minta kepada manusia. Jadi meminta-minta kepada manusia, barang siapa yang membuka pintu meminta-minta kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kefakiran kepadanya. Allahu Akbar. Orang meminta-minta kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu kefakirannya. Jadi fakir terus. Seumur hidupnya fakir terus, kurang terus, fakir. Kurang lagi. Masalah kalau orang meminta-minta kepada manusia. Juga terdapat hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW bersabda dengan bersumpah seperti di atas yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Inilah sebabnya orang yang mengemis dari pintu ke pintu selalu dalam keadaan miskin dan sempit. Orang yang selalu meminta-minta itu miskin dan sempit, susah terus. Maka mudah-mudahan karena waktu sudah terbatas, Isya sudah datang, maka dengan dibacakannya hadis yang tadi, mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Kita tidak mengharap kepada makhluk, kepada manusia, minta kepada manusia, tapi hanya kepada Allah. Dan juga kita tidak meminta-minta, kita tidak membuka pintu meminta-minta, karena meminta hanya kepada Allah, mengadukan kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan kepada manusia. Kalau kita sering mengharap kepada manusia, meminta kepada manusia, maka kita akan kecewa dan susah. Tapi kalau kita meminta hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan walaupun dipinta tiap hari. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.